Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, tema kita adalah kunci keuanganmu akan berlimpah di hari esok ya, dimana kamu harus mempunyai satu vibrasi dimana harus sevibrasi dengan energi uang ya. Jadi ini sudah pernah saya bicarakan ya tentang magnet uang ataupun apapun di kemarin-kemarin ya, readingan kemarin. Semoga bermanfaat, tetapi ini juga tambahan ya, karena ada beberapa dari subscriber ya ataupun mungkin klien saya yang kondisinya lagi kurang bagus tentang keuangan, ataupun mungkin kalian saat ini kamu bisa mempraktekkan ini ya. Ini pesan semesta untukmu, spesial untukmu yang mengklik. Saya akan membuat secara zodiak ya, tetapi ini terkhusus untuk kalian ya, karena kamulah yang mengklik, kamulah yang datang, berarti tuntunan semesta, di mana semesta mau sampaikan ini kepadamu perantaranya lewat saya. Jadi dengarkanlah, habis itu dipraktekkan supaya hidupmu keluar dari keterpurukan ekonomi ya, kamu bisa lebih sejahtera, lebih makmur, seperti gitu ya. Oke, jadi kunci keuanganmu akan berlipat berlimpah ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan dan apa yang harus kamu lakukan, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana kunci keuanganmu akan berlimpah ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Ini saya sudah berkali-kali bilang ya, cuman terkadang subscriber kurang ngeh ya. Jadi ada beberapa, kenapa saya terpanggil lagi untuk membahas topik ini, dikarenakan ada beberapa kemarin ya, bukan beberapa sih, banyak ya, mau personal reading tentang keuangan. Jadi saya berbagi saja kepada semuanya agar bisa lebih tercerahkan ya. Dan ini apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang keuanganmu di masa depan supaya lebih baik, lebih berlimpah ya. Kita lihat di sini. Di sini ada the world. Di sini ada the emperor. Ada the chariot. Ada prince of cups ya. Six of swords. Four of wands. Nine of cups. Dan juga ada the high priestess. Oke. Jadi semesta ingin katakan kepada kamu adalah untuk bisa keluar dari keterpurukan tuh harus bisa merubah dirimu gitu. Merubah diri dari bagaimana? Kayak cara diri kita sudah seperti gini, pola pikir, kelakuan, tindakan, dan ucapan. Itu semua mengandung energi. Jadi kalau kamu merasa bahwa hidup kamu sekarang lagi tidak baik-baik saja, berarti ada yang salah pada dirimu. Ya, karena itu bisa bersinergi. Ya.
Jadi lihat dalam diri kamu, bukan malah melihat dari diri orang lain, ya. Jadi yang semesta ingin sampaikan kepada kamu adalah bersinergilah dengan energi uang. Kita bicara tentang energi. Energi uang itu apa, Kak Ica? Berarti ada satu di mana kamu harus bisa menempatkan diri di link uang itu, yaitu di mana vibrasi atas. Saya sudah biasa bilang vibrasi, kita bicara main vibrasi ya. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Dulu saya punya banyak hutang. Saya curhat aja ya. Ini untuk terkhusus untuk kalian ya yang mau keluar dari keterpurukan hutang. Dan itu pun saya lakukan. Pertama memang nggak masuk akal. Ah, vibrasi, apa benar, apa benar. Ternyata memang seperti gitu. Kalau kamu mau sukses, carilah tempatmu di mana berkumpullah dengan orang-orang sukses supaya kamu dapat pengalaman dari mereka. Kalau kamu terkontaminasi dengan orang pemalas, kamu orangnya rajin, tiba-tiba kamu jadi pemalas. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan lingkungan di situ. Sama seperti energi uang. Dimana kita bicara energi, ya kita harus mencari energi yang sevibrasi dengan energi uang, yaitu dengan apa? Kelimpahan. Dengan apa? Dengan rasa bersyukur, dengan rasa sukacita. Ya. Jadi kita bicara tentang energi uang, di mana uang yang akan datang kepada kita dengan cara dan waktu yang tepat. Ya, dia akan menuntun kita atau dia akan datang dengan caranya sendiri. Kita tinggal menaikkan vibrasi, kita yakin bahwa oh hidup kita baik-baik saja dan pasti uang itu akan datang berkelimpahan kepada diriku. Itu yang harus ada dalam mindset kamu, bukan mengeluh stres, ya. Jadi bagaimana caranya supaya uang itu bisa kita bisa sinergi dengan energi uang yang tadi saya bilang harus naikkan vibrasimu. Di mana pertama ya di sini saya lihat di sini ada berterima kasihlah dengan uang. Kenapa? Karena kalau kamu tidak berterima kasih berarti kamu tuh kurang sopan. Sama seperti kita ya, kita sudah bantu kamu tapi manusia, ini kan bicara perasaan. Vibrasi itu kan ibaratkan sesuatu yang kita tidak bisa pegang, tidak bisa kita lihat, tetapi energi ya, tetapi kita bisa merasakan. Nah ini sama, uang juga itu kayak benda, tidak kita nggak lihat energinya, tetapi secara tidak langsung kita harus punya rasa ucapkan terima kasih kepada uang. Sama seperti manusia kan, besok kalau saya nggak akan tolong kamu lagi kalau kamu nggak sopan sama saya. Ya, jadi berterima kasihlah kalau sudah dibantu. Iya kan, manusia saja kalau kita bilang dibantu kita bilang terima kasih ya. Apalagi uang, kita mungkin bicara orang stres. Ya, tetapi kalau kita bicara tentang spiritual tuh memang rada-rada gila. Tetapi sebenarnya ya memang nggak masuk akal. Tetapi ya itu yang terjadi pada diriku dan saya mau berbagi kepada kalian. Ya berterima kasihlah kepada uang. Ya berterima kasihnya bagaimana Kak Ica? Ucapkan aja terima kasih. Kamu sudah membantuku. Terima kasih. Kamu sudah datang ke dalam hidupku. Terima kasih saya sudah bisa membayar atau dengan dirimu saya bisa membayar. Contohnya saya beli apa gitu. Contohnya saya beli mobil. Terima kasih mobil ini saya dapatkan. Ya terima kasih kamu sudah mendukungku. Ada energi, bukan hanya sekedar ucapan-ucapan doang ya. Ucapannya bagaimana Kak? Entah kamu berteriak kek, entah kamu mau apa kek. Tapi bicara sama uang itu, terima kasih. Tapi lebih bagus dengan rasa ucapan terima kasih itu kan kayak macam tulus ya. Ada dalam hati, dalam jiwa yang aduh saya senang sekali. Nah itu, pancaran. Nanti apa? Kebalik. Jangan kamu bilang bersungut, aduh uang saya habis, saya beli ini, saya beli itu. Uang itu gak suka di situ, oh berarti dia gak suka saya lama-lama di situ, oke. Saya pergi. Makanya uang kadang-kadang itu nggak balik, malah banyak pengeluaran. Karena apa? Karena kamu seolah-olah menolak, tidak bahagia, ya. Jadi berterima kasihlah kepada uang, bersyukur saat mendapatkan uang itu. Jadi kamu berterima kasih, bersyukur mendapatkan uang itu, bersyukur dapat memiliki uang itu, dan bersyukur dapat mempergunakan uang itu. Bersyukur semua. Dan itu yang terjadi pada diriku. Saya mau berbagi pengalaman yang memang betul-betul saya di rumah aja pas COVID ya. Tapi ternyata seperti gitu. Vibrasi uang ternyata ada. Ya. Saya di rumah aja bisa lunas hutang kok. Ya, tapi memang dengan bisnis yang lain, online lainnya. Karena kita kalau bicara di spiritual, uang itu akan datang sinergi dengan kita, di mana ada action, tindakan dan optimis, bukan pesimis, mager dan loyo-loyo, nggak ada. Apalagi ngeluh, nggak ada itu.
Jadi kita ada tindakan, vibrasi kita ada, dia akan mendukung. Kenapa? Karena kita semangat untuk bekerja. Semangat artinya produktif. Uang itu akan datang sebanyak sedikitnya, tetap disyukuri. Nah ini yang tadi saya bilang, bersyukur mendapatkan. Jadi kalau kamu dapat uang, terima kasih ya. Terima kasih uang, saya sudah dapatkan kamu. Terima kasih, kamu sudah datang gitu ya. Senang kan, walaupun sedikit. Dia akan memanggil temannya loh. Ya, bersyukur saat memiliki, ya, sudah ada di dompet kamu. Wah, uang saya masih ada di dompet. Terima kasih ya, kamu masih berlama-lama di dompet saya, di rekeningku, di laciku, di kantongku gitu. Dan pada saat membelanjakan, kamu ucapkan terima kasih. Saya bisa memakaimu untuk membeli ini. Terima kasih. Datanglah balik lagi ya ke diriku, isi dompetku, isi rekeningku, dan bawa sahabat-sahabatmu yang lain. Intinya gitu. Ya, jangan kamu bersungut, aduh ada pengeluaran, ada ini. Jangan pakai bersungut-sungut, ya. Oke, berikutnya di sini ada the star. Di sini ada Five of Pentacles. Di sini ada Prince of Pentacles. Di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk bisa, tadi saya bilang ya, pola pikir kamu harus dirubah terhadap uang. Jangan uang itu, aduh, kamu tuh mata duitan. Ya, uang itu susah dicari, ya. Kalau uang ada di kita, bagus dong. Ya, kenapa kita harus bilang menuduh orang itu mata duitan? Jangan bilang seperti gitu, atau menjudge uang itu negatif ya. Kalau kamu dituduh mencuri, kamu dituduh yang negatif, kamu nyaman tidak dengan orang-orang berhati busuk seperti begitu, yang ibaratkan hanya memanfaatkan kamu ya. Pasti kamu pergi sama ya. Uang itu juga merasa saya hanya dimanfaatkan untuk keserakahan, hanya untuk habis manis apa dibuang. Dia nggak mau seperti gitu. Supaya uangmu berlama-lama, pikirlah yang baik-baik, bahwa uang itu bisa membuatku bahagia. Uang itu bukan kita mendewakan uang, tetapi ya secara tidak langsung kita tuh menyayangi uang. Ya, bukan mendewakan, tetapi menyayangi supaya dia nyaman betah lama di kita. Sama seperti orang ya. Kalau kita merasa kita diperlukan, dicintai, dihargai di situ, pasti kita betah di situ. Tetapi kalau kita sudah dapat marah terus, disolimi, difitnah, itu pasti kita nggak akan betah. Nah, sama dengan uang. Ya, sayangilah. Jadi jangan dikumel-kumel, lipat baik-baik, taruh isi di dompet ya, susun kayak orang di bank ya, dari uang kecil sampai uang yang besar ditata rapi. Jadi ada kalau kita macam contohnya pegang uang ya. Pegang uang itu kan dirasa. Ada rasa, macam contoh kita tanam bunga kan ada energi kita dari tangan kita itu memegang sesuatu dengan harapan bunga ini tumbuh. Nah ini sama, kita pegang uang dirapi-rapikan, isi di dompet itu kan dengan harapan ada rasa saya harus bisa mendapatkan uang ini lebih lagi. Panggil teman-temanmu, nah gitu ya. Jadi afirmasi bahwa saya dikelilingi banyak uang, saya disukai banyak uang, saya disukai uang, saya dicintai oleh uang ya. Berikan afirmasi yang positif ya. Saya berkelimpahan, saya kaya raya. Jangan bilang miskin, gembel ya. Kamu tuh cocok jadi gembel, apa menghina orang ya. Sama saja kamu menghina dirimu dan doa untuk dirimu. Jangan bicara yang negatif terhadap orang lain. Karena apa? Itu akan kembali pada dirimu. Kenapa? Ucapan itu adalah doa. Jadi semesta, ternyata dia mau jadi gembel, oke. Ya, jadi berpikirlah pada dirimu sendiri. Saya orang kaya, saya orang hebat, saya berkelimpahan, ya, saya mempunyai uang yang lebih dari yang saya butuhkan, saya penuh dengan keberuntungan, gitu. Jadi sugesti atau memberikan support untuk dirimu sendiri dengan kata-kata yang positif, bukan malah menjudge dirimu, menghakimi dirimu. Kalau kita sudah berafirmasi, nanti pasti tubuh kita tuh beda dengan orang yang dulu, dengan orang yang sebelum berafirmasi dan sesudah berafirmasi. Kamu berafirmasi, contoh saya orang hebat, saya orang baik, saya dipenuhi uang, pasti kamu akan lebih up untuk bekerja, semangat. Itu memang dari pikiran alam bawah sadar kita itu ya, pasti akan membentuk karakter kita yang baru. Kenapa? Karena pola pikir kita sudah baru.
Jadi kamu tidak akan malas lagi, kamu tidak akan mager lagi, kamu tidak akan pesimis lagi. Makanya berikanlah afirmasi atau kata support untuk dirimu yang baik di mana kamu inginkan itu. Bukan yang kamu tidak inginkan atau keraguan-raguan. Ya. Jadi berilah afirmasi positif untuk dirimu. Ya. Support dirimu. Siapa yang mau membuatmu kaya kalau bukan dirimu sendiri? Siapa yang mau menyupportmu kalau bukan dirimu sendiri? Oke, berikutnya kita lihat di sini ada Nine of Swords, ada Ten of Swords, ada di sini Judgment, Ace of Wands, dan Prince of Swords. Oke ya. Oke, yang ketiga ini ya, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa melatih dirimu untuk apa ya kalau dibilang memberi ya, melatih untuk memberi. Kenapa? Karena kalau kamu tidak memberi ya berarti sama saja siklusnya itu tersumbat gitu, atau tidak menjadi seperti oh itu kan harus terputar terus ya. Nah ini jadi kalau kamu tidak memberi, yang memberi di dalam artian gini ya, Kak Ica saya sudah memberi itu tapi saya bersedekah ya, tapi saya lama sekali baru ini, ataupun malah saya tunggu enggak, itu berarti bukan, harus yang ikhlas, yang dimana kamu harus bahagia. Kamu pilih orang atau tempat yang mana yang kamu beri ya, yang bisa membuatmu bahagia ya. Kamu memberi siapa, lihat dulu. Selama kamu memberi dengan penuh kebahagiaan, itu akan cepat datang kepadamu. Karena kita bicara tentang energi, dimana kita nggak boleh mengingat, kita harus lupa ikhlas gitu. Ya, bukan berarti ada niat. Oh, saya memberi berarti harus saya kasih supaya saya dapat lebih. Itu lama. Suatu saat nanti kamu sudah lupa, bertahun-tahun baru bisa balik. Karena memberi pada saat kita sudah ikhlas baru akan dibalikin. Yaitu dengan kita melupakan. Ya, karena hati kita bahagia, gembira. Bukan kamu bersungut, kapan ya datangnya, kapan ya dibalikin. Jadi melatih untuk diri kamu bersedekah, memberi. Ya, supaya energinya up. Kalau kamu di sini menunggu ya, stres, ada penantian keker di sini. Ini lagi ngapain ya? Kapan saya dapat uangnya kembali? Ya nggak bisa. Ya, lama, bisa tapi lama. Sampai kamu udah lupa. Nah, di sini jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa memberi tetapi dengan hati yang gembira, hati yang positif. Jadi kamu pilih-pilih orang juga untuk memberi. Ada yang bilang gini, Kak Ica, saya kok memberi pengemis tapi saya nggak nyaman ya, saya nggak happy ya. Jangan kasih pengemis. Ya, mendingan kamu kasih siapa yang membuat kamu happy, itu intinya itu. Ya, jadi pilih-pilih orang yang bisa membuatmu bahagia. Ya, kalau memang kamu nyaman memberikan pengemis ya silahkan. Ya. Atau kamu memberikan siapa, ya terserah. Yang penting kamu bahagia. Selama kamu bahagia, energinya akan balik. Itu aja. Ya, terkadang orang biasa bilang kita memberi. Tapi kalau hati kita tidak nyaman, itu akan lama baliknya. Jadi sekarang pilih-pilihlah orang yang siapa yang harus kamu bantu. Siapa yang harus kamu beri. Kak Ica, saya senang sama adik saya, tetapi kan adik saya tidak dibilangnya tidak butuh gitu. Maksudnya masih ada orang yang lebih butuh. Ya nggak apa-apa kalau memang kamu senang dengan adik kamu. Ya. Ada yang seperti gitu kan, walaupun mungkin adiknya tidak butuh tapi senang sekali membelanjakan untuk adiknya. Ya, senang sekali membelanjakan untuk anaknya. Berarti kamu memberi. Ya. Tapi kalau bicara anak kan kita tidak, itu kan sudah kewajiban, Kak. Ya, artinya dalam artian dia senang kah tidak? Karena ada juga orang tua yang pelit sama anaknya. Kalau kamu senang memberikan mainan atau apapun yang kamu sukai ya kepada anakmu, ya silahkan. Ya. Yang penting dia bahagia. Bukan kamu belikan dikasih rusak kamu stres lagi. Lebih baik sekalian gak usah dibelikan. Itu namanya pemborosan. Lihat sesuai dengan kebutuhan dia juga. Ini contoh kalau anak ataupun siapa, saudara ataupun siapa. Ya, akan jauh lebih baik juga kita memberikan doa kepada orang yang dia tidak tahu bahwa kita doakan dia. Ya, macam pedagang-pedagang. Wah, dia lagi sepi. Aduh, semoga ke depan usahanya lebih lancar. Walaupun mereka tidak tahu itu akan jauh berkelimpahan untuk dirimu. Ya, jadi entah memberi duit, entah memberikan tenaga ataupun uang, pikiran,
Ya, jadi jangan pelit ya, karena kalau kita pelit nanti rezeki juga pelit sama kita ya. Jadi latihlah untuk memberi, uang, memberi tenaga, memberi pikiran ya. Artinya kamu mungkin dimintai tolong untuk mengerjakan ini, kalau kamu bisa ya silahkan. Tapi ingat jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan ya. Kita baik tapi jangan terlalu baik. Ya itu salah satunya, kadang-kadang orang malas. Kita lihat dulu siapa yang kita bantu ya. Nah, itu ya. Selama kita happy, selama kita senang, lakukanlah. Selama kamu tidak nyaman, kamu tidak senang, ya jangan dilakukan. Gitu ya. Jadi itu sih yang semesta mau sampaikan kepada kamu ya. Bersinergi dengan uang lah, supaya uang itu datang kepada kamu. Dimana kamu satu circle dengan uang gitu maksudnya. Ya. Dimana kamu harus bersyukur, berterima kasih ya kepada uang itu, entah kamu mendapatkan ya, memiliki, sudah ada di kamu, ataupun mengeluarkan. Ya, berikan afirmasi positif pada dirimu ya, berpikirlah yang positif-positif terhadap uang ya, support dirimu ya, dan lebih semangat. Dan terakhir di sini tadi apa ya saya bilang, oh iya, dan latih dirimu untuk memberi dengan ikhlas, tulus, dan bahagia ya, jangan bersungut, supaya energi kamu di circle itu, semesta akan memberikan kelimpahan rezeki untuk dirimu ya. Ini terkadang biasa orang bilang, gampang kok Kak Ica, gampang kok Kak Ica, tapi ternyata sulit dilakukan ya. Tetapi kalau kamu sudah tahu selaknya ya pada dirimu, karena kita harus bisa tahu diri kita dulu, mengenal diri kita dulu. Selama kamu sudah mengenal diri kamu ya, uang itu akan datang dengan sendirinya ya. Artinya kamu tetap kerja tapi nggak usah ngoyo-ngoyo. Ibaratkan orang bilang itu kerja keras untuk bisa menghasilkan uang, kamu akan lebih kerja cerdas untuk menghasilkan uang, di mana kamu akan menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan menyenangkan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu hari ini ya. Pesan semesta untukmu spesial kepada kamu yang menonton. Semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, tercerahkan, bahagia, penuh kelimpahan dan berkat. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.